Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, kita bertemu kembali di channel YouTube AKBP Resort Surabaya untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Segala kebaikan yang masih Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sambut hari yang indah yang akan kami jalani melalui setiap aktivitas kami. Biarlah penyerahan totalitas kami hanya kepada Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan harian buat kita sepanjang satu hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Hape tung saluhut do nasida sumurut, tung sangido nasida maroha mago, dang adong sibahin nadenggan, nanggo sahala. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, yang diberkati. Jika ada orang yang berkata bahwa saudara itu bukan orang baik, apa reaksi saudara? Apakah saudara akan marah kepada orang itu dan mengatakan bahwa dia pun bukan orang baik? Itu mungkin reaksi yang wajar. Atau saudara akan berkata, ya benar, saya memang bukan orang baik. Lalu saudara pergi meninggalkan orang tersebut sambil mengingat-ingat kesalahan apa yang telah saudara lakukan. Reaksi mana yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam Mazmur yang kita baca tadi, Daud menuliskan begini, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu perkataan Daud ini diamini dan dikutip kembali oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga ayat 10-12. Baik Daud maupun Paulus, Bapak Ibu, sesungguhnya hanya ingin berkata jujur bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada zaman keduanya, mereka melihat banyak orang-orang melakukan penindasan dan melakukan kejahatan dalam kehidupannya kepada sesamanya. Dan tidak ada seorang pun lagi yang mencari Allah. Bahkan lebih parahnya lagi, orang-orang yang melakukan kejahatan ini tidak sadar akan perbuatan jahat yang sudah dilakukannya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ini mungkin yang menjadi perenungan buat kita. Bagaimana dalam kehidupan kita sekarang? Dengan jelas kita mendengar begitu banyak berita-berita di media sosial, atau dengan jelas kita merasakan di kehidupan keseharian kita, di lingkungan kita, berita-berita kejahatan manusia kepada sesamanya seolah-olah tidak pernah habis setiap harinya. Mulai dari perampokan, pembunuhan, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, mutilasi di mana-mana, penganiayaan, perampokan, fitnah memfitnah, menjelek-jelekan,
Itulah dan lain sebagainya. Itulah jenis kejahatan-kejahatan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Bahkan mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Bahkan antar negara juga melakukan kejahatan dan penindasan. Sampai menelan begitu banyak korban jiwa. Dengan demikian, rasanya memang tidak berlebihan Bapak Ibu ketika Daud dan Paulus berkata, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Namun benarkah demikian? Tidak bisakah saudara dan saya berbuat satu kebaikan saja setiap harinya? Satu kebaikan saja setiap harinya. Jika dalam satu hari, satu bulan itu 30 hari, berarti 30 kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Jawabnya tentu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Dan tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kebaikan saudara. Kita menerima penebusan itu. Bukan. Tetapi karena terlebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga Dia mampu melakukan itu. Dengan darahnya yang kudus. Menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Maka untuk itulah saudara dan saya dipanggil untuk menjadi manusia yang baik. Untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Seturut dengan kehendak Allah. Maka bisakah kita lakukan kebaikan satu saja dalam satu hari? Jawabnya bisa, Bapak Ibu. Dalam tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan bagi kita, yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Kepada sesama kita, pada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita. Mari, berbuatlah kebaikan ke sana. Dan ingat, Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan itu kepada kita. Kita diberikan karunia penebusan melalui darahnya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak ada yang tidak mungkin di dalam Yesus. Maka dari itu firman Tuhan meneguhkan kita Bapak Ibu, memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas kita dimanapun kita berada, apapun program kerja kehidupan kita, sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kita, kasih karunia-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Lakukanlah hal-hal yang baik untuk Allah dan juga untuk sesama dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom. Kita berdoa. Dengan kemampuan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami akan mampu melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena kami mengingat kembali terlebih dahulu Tuhan telah melakukannya kepada kami. Sebagai umat tebusan, kami diberangkatkan untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami, Bapa. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami dan kemampuan kami. Tapi biarlah kami mengandalkan Engkau saja. Apapun yang akan kami lakukan. Berkatilah saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang telah Tuhan percayakan kepada kami, yang untuk kami gembalakan. Biarlah teladan daripada Tuhan
itu yang kami andalkan. Apapun aktivitas seluruh jemaat-Mu, biarlah itu menjadi kesukaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Jika ada jemaat-Mu Bapa yang di dalam penderitaan sakit penyakit, kami mohon belas kasih Tuhan. Berilah kesembuhan tepat pada waktunya. Berkati setiap obat dan para medis. Itu menjadi saluran berkat bagi mereka yang Tuhan berikan untuk menyatakan kesembuhan. Jika ada jemaat-Mu yang dalam penderitaan, kesusahan, berbelas kasihlah Engkau Bapa untuk selalu memberikan sukacita di balik setiap duka cita kami. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami siap berangkat melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Karena firman-Mu yang kami andalkan menopang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.